Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak murid Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harap yang hadir pada pembelajaran hari ini sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran fisika kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini merupakan pertemuan pertama kita di semester 2. Pada semester kali ini pembelajaran fisika hanya membahas 4 bab, di mana bab yang pertama membahas tentang dinamika gerak, bab yang kedua membahas tentang usaha dan energi, bab ketiga membahas tentang momentum dan impuls, serta bab keempat membahas tentang gerak harmonis sederhana atau disingkat menjadi GHS. Untuk hari ini kita akan mempelajari bab pertama tentang dinamika gerak. Dinamika gerak, apa sih itu sebenarnya dinamika gerak? Sebelum kita menjelaskan lebih merinci tentang dinamika gerak, coba anak-anak ibu ingat lagi apa definisi gerak sebenarnya. Masih ada yang ingat? Definisi gerak udah ibu jelaskan di semester 1. Masih ada yang ingat? Iya, tepat sekali. Gerak merupakan perubahan posisi dari suatu tempat ke tempat lainnya berdasarkan titik acuan. Ingat, berdasarkan titik acuan. Sedangkan dinamika gerak merupakan salah satu ilmu dalam fisika yang mempelajari tentang penyebab benda bergerak. Kenapa benda itu dapat berpindah? Apa sih penyebabnya? Mari secara antusias kita pelajari bab ini. Nah, di dalam bab ini ada hukum dasar tentang gerak, disebut juga dengan hukum Newton. Kenapa diberi nama hukum Newton? Untuk menghargai bapak fisika kita, Sir Isaac Newton. Di mana hukum Newton ini ada 3, kita bahas secara terperinci satu demi satunya. Hukum pertama Newton itu menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, disebut juga dengan konstan, selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi benda. Ingat, kata kuncinya itu adalah gaya luar. Contohnya gimana sih, Bu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai umat manusia memiliki prinsip. Kita tidak akan mengganggu orang lain selama orang lain itu tidak mengusik kehidupan kita. Begitu juga benda. Benda akan tetap diam, dia akan tetap ada di posisi dia selama tidak ada tangan-tangan usil atau gaya-gaya usil yang memindahkan dia dari tempat awal dia. Nah, bisa dipahami? Ingat, gaya luar. Nah, bukan gaya dari dalam diri dia sendiri. Contohnya gini, ibu memiliki cincin. Nah, di cincin ini dia memiliki gaya dalam atau gaya diri dia sendiri. Di mana gaya diri dia sendiri? Ketika cincin ini ibu letakkan di atas tangan, dia melayang atau tetap di atas tangan nih ceritanya? Tetap di atas tangan. Kenapa dia tidak melayang? Karena dia memiliki gaya berat atau disebut juga dengan gaya gravitasi bumi. Itulah gaya dalam diri dia sendiri. Ketika gaya luar diberikan pada cincin ini, maka cincin ini diangkat sehingga dia berpindah. Maka dia dikatakan bergerak. Mana gaya luarnya? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Gaya luarnya itu adalah dari tangan ibu. Tangan ibu usil mengangkat cincin ini dari posisi dia awal ke ujung tangan. Bisa dipahami? Nah, jadi cincin ini berdasarkan hukum 1 Newton, dia akan tetap di posisi dia selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi si cincin. Nah, atau dituliskan secara sistematis atau dirumuskan dengan sigma Fx sama dengan 0 atau sigma Fy sama dengan 0. Apa sih maksud sigma Fy tadi atau sigma Fx? Sigma itu merupakan jumlah. Jadi jumlah gaya pada sumbu X yang ada pada benda itu bernilai 0, wajib bernilai 0. Sedangkan pada sumbu Y juga wajib bernilai 0. Kenapa wajib bernilai 0? Supaya tidak ada gaya yang dapat memindahkan benda tersebut. Bisa dipahami? Oke, mari kita lihat hukum Newton kedua atau hukum 2 Newton. Maaf, tadi Ibu salah bilang hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini sangat identik dengan
sangat identik dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya gini, ketika ada mobil dengan sepeda motor, dua-duanya nih sama mogok, yang mana yang lebih enak kita dorong, mobil atau sepeda motor? Mana jawabannya? Ya, tepat sekali, sepeda motor. Kenapa sepeda motor lebih enak kita dorong daripada mobil? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali, karena sepeda motor dia masanya lebih ringan daripada si mobil. Nah, semakin besar benda atau semakin besar massa benda, maka gaya yang kita berikan supaya dia dapat bergerak itu juga semakin besar. Nah, gaya besar, massanya besar, sehingga percepatan atau perpindahan yang dialami benda itu semakin sedikit. Sedangkan massanya kecil, gaya yang kita berikan juga kecil, tapi perpindahan yang dialami oleh benda itu semakin besar. Sehingga hukum kedua Newton menyatakan bahwa percepatan yang dialami oleh benda itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Bisa dipahami? Oke. Kemudian kita lihat hukum ketiga Newton. Hukum 3 Newton ini menyatakan bahwa setiap gaya aksi yang kita berikan pada benda, maka benda itu akan, setiap gaya aksi yang kita berikan pada benda, maka benda tersebut akan memberikan reaksi yang sama besar, tetapi dengan arah yang berlawanan. Contohnya itu di mana, Bu? Contohnya itu, coba nih murid-murid saya menumbuk dinding, tapi jangan kuat kali ya, menumbuk dinding. Apakah tangan kita akan merasakan sakit? Iya, tepat sekali. Kenapa bisa merasakan sakit? Ketika kita memberikan gaya pada dinding, kita menumbuk dinding, si dinding ini memberikan gaya yang sama besar terhadap tangan kita, tetapi arahnya berlawanan. Nah, sehingga dapat dirumuskan dengan sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Kenapa bernilai negatif? Karena arahnya tadi berlawanan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya kira anak-anak saya paham semua ya. Oke, untuk tugas pembelajaran kali ini, Ibu mau masing-masing dari kalian membuat rangkuman atau kesimpulan dari yang saya sudah jelaskan tadi dan membuat contoh untuk masing-masing hukum dasar Newton. Hukum 1 Newton buat contohnya, hukum 2 Newton buat contohnya, dan hukum 3 Newton buat contohnya. Masing-masing 3 buah contoh untuk setiap satu hukum. Oke? Sampai di sini perjumpaan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.